Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Erna Widiawati, mahasiswa PPG Guru Tertangkap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 241053671113. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Juli 2025, saya akan membuat video praktik pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau gitu sebelum kita mulai pembelajaran supaya lancar pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan Radit dipimpin berdoa teman-teman. Sudah siap? Siap. Doa dimulai. Mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Silakan semuanya berdiri. Berdiri dengan sikap sempurna ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau lihat dulu nih kira-kira siapa yang tidak masuk. Coba kita lihat. Andri, ada Andri? Radit? Askia? Cantika? Syakira? Reza? Melvin?
pakai mulut. Betul, ya. Dihitungin diapain enggak? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, di mana untuk memproses makanan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada 3 ranah ya. Ada ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Oke, sikapnya itu nanti tadi kita awali dengan berdoa ya, supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Betul. Nah, nanti kalian akan bekerja kelompok sehingga ada penilaian bergotong royong dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Makanya membutuhkan penalaran atau berpikir kritis. Betul. Nah, setelah mempelajari pengetahuan yang diperoleh, nanti kalian jadi bisa mengidentifikasi organ-organ apa aja yang berperan dalam sistem pencernaan ya. Setelah itu sudah tahu organnya, nanti jadi bisa tahu fungsinya dan peran-peran organ tersebut dalam mencerna makanan gitu. Nah, keterampilannya nanti setelah bekerja kelompok kalian presentasi di depan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, ini tadi penilaiannya ya, penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, buat apa sih kita belajar sistem pencernaan? Pertama, yang paling utama itu bersyukur atau mensyukuri nikmat yang maha kuasa. Ya, alhamdulillah kita dikasih sehat, bisa mencerna makanan dengan baik ya, sehingga kita bisa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, setelah itu bisa ketahui organ-organ, dan juga kalau kita udah tahu organnya, fungsinya, bisa jadi lebih aware, bisa jadi lebih menjaga diri sendiri supaya tidak gampang terserang penyakit ya, khususnya penyakit sistem pencernaan ya. Oke, kira-kira kalau makanan sama minuman udah dikunyah, udah ditelan kan, terus apa yang terjadi? Kenyang. Betul, dan kita kenyang, apalagi kita enak. Jadi kotoran ya bisa. Ada lagi? Mules ya, apalagi kira-kira kalau makanan udah masuk ke tubuh bikin mules, bikin kotoran, pasti jadi kotoran semua ya. Terus kira-kira kalau makan supaya nggak tersedap tuh harus bagaimana? Makanya pelan-pelan, dikunyah jangan buru-buru. Tadi apa? Minum, betul. Oke, kalau gitu coba kita tonton video dulu ya. Jangan bersiksa bentar. Jadi makanannya masuk ke dalam kerongkongan. Lihat kan itu ada gerakan apa di kerongkongan. Setelah itu masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung tuh makanan diapain lagi tuh? Oh, ternyata di dalam lambung ada gerakan-gerakan juga sama kayak yang tadi ada di kerongkongan ya. Dan ada terdapat 3 enzim. Setelah di lambung, makanan yang sudah hancur masuk ke organ berikutnya, yaitu usus halus. Betul. Usus halus, usus yang paling panjang. Dia ada 3 bagian di usus halus ya. Panjangnya 6 sampai 7 meter. Nah, itu ada 3 bagian ya.
Itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Fungsinya beda-beda ya, walaupun sama-sama usus halus. Nah, di usus 12 jari, ya, dia dibantu sama enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Ya, pankreas itu ada di belakang lambung, dekat sama hati, bentuknya kayak gaun. Ini mengeluarkan enzim amilase, ada enzim tripsin, dan enzim limfase. Ini tugasnya mengubah ya, atau memproses lemak menjadi asam lemak. Nah, ada getah empedu juga. Getah empedu itu dekat hati. Nah, dia fungsinya untuk mencerna lemak. Terus ada usus kosong. Nah, ada yang terakhir di usus halus ada usus penyerapan. Namanya aja usus penyerapan, berarti tugasnya menyerap. Apa yang diserap? Nutrisi dari makanan dan minuman yang kita minum, terus diteruskan ke pembuluh darah. Jadi nanti makanan dan minum yang kita makan bentuknya darah yang beredar ke dalam seluruh tubuh. Habis itu ke usus besar, ya. Di usus besar diserap lagi apanya, cairannya. Selain diserap diatur juga supaya tidak terlalu encer dan supaya tidak terlalu keras, ya. Nanti dibusukkan sama bakteri Escherichia coli supaya jadi kotoran, tadi kata Jaka. Nah, kotoran ini kalau di biologi disebutnya feses, ya. Nah, sebelum keluar ditampung dulu tuh feses kita di organ rektum, ya. Nah, organ rektum ini menampung dulu, kalau belum banyak belum bisa keluar. Jadi ditampung dulu sampai penuh. Kalau udah penuh nanti dikirim sinyal ke otak. Otak aku mules nih, udah penuh. Baru dia keluar lewat anus. Ya, betul. Kalau gitu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagaimana makanan itu masuk, bagaimana diolahnya, dan bagaimana proses kita mencerna sehingga kita terhindar dari yang namanya tersedak, ya, dan terserang penyakit. Mari kita kerjakan persoalan melalui lembar kerja. Bisa bagi dulu. Di
Oke, ini kayaknya lagi fokus banget ya. Takut lehernya pada sakit ya karena tegang banget dan ngerjain. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Iya. Sekali lagi. Oke, sekarang kita persiapkan untuk presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Oke, boleh dari kelompok audio dulu. Oke, teman-teman yang perhatiin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asria Syakila Hayato. Dan perkenalkan, nama saya Raffi Nurul Aini Damarmulan. Perkenalkan, nama saya Ali Raditya Priyadi. Kami perwakilan dari kelompok audio Tori yang akan mempresentasikan hasil lomba kerja yang telah kami diskusikan. Kami akan mempresentasikan sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari dua struktur yaitu gigi dan lidah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara lidah berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Enzim amilase berfungsi untuk memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Yang kedua adalah kerongkongan. Di bagian belakang mulut terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran pernapasan yang disebut dengan tenggorokan. Yang kedua yang menuju saluran pencernaan yang disebut kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang bernama katup epiglotis. Katup epiglotis ini berfungsi untuk menutup tenggorokan saat terjadinya proses makan dan minum. Makanan akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran proton yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Di dalam esofagus terdapat lendir yang membantu melincirkan makanan. Dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut dengan peristaltis, makanan akan dibawa masuk ke dalam lambung. Dan jika kalian tersedak itu berarti katup epiglotis itu terbuka. Jadi kalau misalkan kalian makan, jangan terburu-buru dan jangan banyak omong. Itu pesan dari kelompok kami. Pencernaan yaitu suatu proses ketika makanan yang kalian makan itu dipecah menjadi nutrisi-nutrisi kecil. Pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah pengelolaan makanan yang dibantu oleh zat kimia yaitu enzim, dan pencernaan secara proses mekanik yaitu melibatkan aktivitas fisik yaitu otot. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sistem pencernaan manusia, salah satunya yaitu lambung, hati, dan pankreas. Silakan dapat dulu dapat. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan ini mengandung enzim peptid yang mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam folika atau HCI yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Hati dan pankreas. Hati membuat empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran kecil. Setelah dibuat, empedu akan disimpan di dalam kantung empedu dan akan dikeluarkan ketika makanan mencapai usus halus. Pankreas terletak di antara lambung dan bagian awal usus halus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita sambut kelompok terakhir, kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok kinestetik. Saya Cantika Auliani. Saya Celia Dewi Saputri. Saya Joy Koyo Kanita. Kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja membuat flash disk. Kami akan menjelaskan bagaimana makanan dan juga minuman diproses dalam tubuh, khususnya pada organ usus halus, usus besar, dan juga anus. Usus halus. Ketika sampai di dalam usus, makanan kembali dicerna secara kimiawi. Hati dan pankreas mengirimkan zat-zat kimia untuk membantu proses pencernaan tersebut. Setelah pencernaan kimiawi selesai, molekul nutrien siap untuk diserap tubuh. Struktur bagian dalam usus berupa lipatan-lipatan kecil seperti jari yang disebut villi, berguna untuk memperluas area penyerapan. Usus besar. Saat makanan mencapai usus halus, semua nutrisi telah diserap. Yang telah tersisa hanyalah air dan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna, seperti serat atau biji-bijian. Air dan sisa-sisa makanan tersebut dibawa ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses penyerapan air, sementara sisa-sisa makanan siap untuk dikeluarkan. Panjang usus besar sekitar 1,5 meter. Usus besar mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Rektum dan anus. Akhir dari usus besar adalah rektum, tempat sisa-sisa makanan adalah ditekan menjadi bentuk padat. Sisa makanan ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Cukup sekian presentasi dari kelompok kinestetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, presentasinya sudah bagus-bagus semua. Sudah menjelaskan secara rinci bagaimana makanan itu mulai masuk dari organ mulut sampai dikeluarkan oleh organ anus. Setelah kita belajar tentang organ pencernaan, ternyata pencernaan itu terdapat dua jenis. Ya, ada pencernaan apa aja? Mekanik dan juga kimiawi. Betul. Kalau proses pencernaan mekanik, proses pencernaan yang merubah molekul
Betul. Oke, good. Kalau gitu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, ya, kita mengerjakan soal evaluasi dulu. Disiapkan handphonenya. Nanti karena kirimin linknya, ya. Waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit. Oke, sekarang misalnya mau tanya nih, setelah kita belajar tadi ya mengenal organ-organ sistem pencernaan, kira-kira hal menarik apa sih yang kalian rasakan setelah belajar organ sistem pencernaan manusia? Ada yang mau menyampaikan? Kira-kira Asia, kira-kira hal menarik apa tadi yang kamu pelajari di sistem pencernaan manusia? Mungkin aku jadi lebih tahu apa aja yang ada di dalam tubuh manusia. Ya pasti aku juga kayak, wah ternyata di dalam tubuh aku tuh ada kayak gini. Mungkin aku jadi lebih mau menjaga lebih baik, kayak menjaga pola makan untuk tubuh. Terus aku juga jadi kayak tahu kayak enzim-enzimnya kayak gimana gitu. Gue tepuk tangan. Terus gimana sih perasaan kalian setelah belajar? Ada yang beda belajarnya? Happy semuanya? Bisa gerusuk belajarnya? Ya. Tapi tetap bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Kalau gitu kita tepuk tangan sekali lagi buat diri kita sendiri dan juga teman-teman. Baiklah. Oke, terima kasih pembelajaran kali ini sangat menarik dan kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ya, sebelum menutup pertemuan kali ini, karena tadi diawali dengan berdoa, alangkah baiknya ditutup juga dengan doa. Ya, nanti next pertemuan yang akan dibahas berarti penyakit atau gangguan yang dialami manusia pada sistem pencernaan. Baik, silakan Radit dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siap.